Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan curahan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita, tauladan utama kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma hata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa assahu kitabuk. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Shadaqallahul azim. Gema takbir, tahlil, tahmid berkumandang sejak kemarin malam. 2 jam yang lalu saudara kita di wilayah Indonesia Timur melaksanakan ibadah salat Id. 1 jam yang lalu saudara kita di wilayah Indonesia Tengah melaksanakan ibadah salat Id. Saat ini kita melaksanakan salat Id. 4 jam nanti di Mekah, Saudi Arabia melaksanakan salat Id. 7 jam lagi di wilayah Inggris dan Eropa melaksanakan salat Id. Gema takbir berkumandang sepanjang hari mengesahkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mengagungkan karena kita baru saja menyelesaikan satu proses tarbiyah selama 1 bulan. Kita melaksanakan pendidikan di dalam madrasah. Hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ramadan baru saja berlalu, tapi sesungguhnya ada 2 pertanyaan yang saat ini patutnya menjadi bahan perenungan kita bersama pada pagi hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan Ramadan kita atau tidak? Ini perlu menjadi renungan bersama kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan di bulan Ramadan, mendapatkan kesempatan berpuasa di bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, namun tatkala Ramadan itu pergi, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan amalan ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah dari seorang tabi'in, Imam Atta. Beliau adalah seorang ulama yang juga pengrajin tenunan. Suatu saat Imam Atta ini membuat tenunan yang begitu baik menurut dia.
Siang dan malam ia kerjakan tenunan itu, dan ia menganggap ini pasti tenunan yang terbaik. Hingga kemudian ia pasarkan tenunan itu di tempatnya. Satu persatu orang datang melihat itu, namun tidak ada yang membelinya. Hingga kemudian datang seseorang yang terlihat begitu menarik tenunan ini di hadapannya. Lalu orang ini melihat dengan seksama tenunan ini, namun kemudian di ujungnya ia tidak jadi membeli tenunan itu. Imam Atta bertanya kepada orang ini, "Mengapa engkau tidak jadi membeli tenunanku ini?" Kata fulan yang berkata di hadapan Imam Atta ini, ia berkata, "Sesungguhnya tenunan ini bagus, tapi aku melihat ada cacatnya dalam tenunanmu, sehingga mohon maaf aku tidak jadi membelinya." Imam Atta lalu kemudian merenung, terdiam hingga kemudian meneteskan air mata. Orang ini bertanya, "Kenapa engkau menangis? Apakah engkau menangis karena aku tidak jadi membeli tenunanmu? Jika itu masalahnya, aku akan beli sekarang juga." Lalu Imam Atta berkata, "Tidak, bukan itu masalahnya. Aku menangis ketika mendengar jawaban engkau. Aku menangis karena tiba-tiba saja aku mengingat satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amilatun nasibah." Allah berfirman, ada orang-orang yang mereka beramal ketika di dunianya, namun di akhiratnya memperoleh kesulitan dan bersusah payah. Aku membayangkan bahwa ini adalah tenunan terbaik yang aku pernah buat. Tapi ternyata di hadapanmu, sebagai seorang ahli dalam bidang tenunan, sebagai orang yang memahami tenunan ini, ternyata ada cacatnya. Begitu pula aku sangat takut amalan-amalan yang telah aku perbuat selama ini ternyata tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kiranya selesai ini kita saling mengucapkan kepada sesama saudara kita, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyama. Semoga Allah menerima amalan Ramadan kami, amalan Ramadan kita semua. Karena kita tidak tahu apakah amalan Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah kita berhenti berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana, dan seterusnya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang dilakukan salafus saleh dahulu. Sejak 1 Syawal hingga 6 bulan ke depan, mereka senantiasa berdoa agar amalan Ramadannya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian 6 bulan ke depan, mereka berdoa agar kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kesempatan Ramadan yang mulia ini. Hadirin jemaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, renungan kedua yang juga perlu kiranya patut kita pikirkan pada pagi hari ini, tatkala memasuki Ashrul Awakhir, tatkala memasuki 10 hari terakhir, di mana kita dengan nikmat berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriktikaf di masjid-masjid kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketenangan. Kita bisa sahur bersama, kita bisa buka bersama, kita bisa bercengkrama bersama dengan keluarga kita. Namun ikhwati fillah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, para jemaah memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, di ujung sana ada saudara-saudara kita yang 10 hari terakhir, ketika mereka beriktikaf, mereka terpaksa beriktikaf dengan membawa batu. Ketika mereka hendak berbuka, mereka harus merasakan dentuman peluru, mereka harus merasakan kesakitan yang luar biasa, karena mereka diserang oleh kelompok yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai Al-Maghdub alaihim. Mereka diserang oleh orang-orang Yahudi laknatullah alaih. Para jemaah min Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini saudara-saudara kita di Palestina, mereka melaksanakan ibadah 10 hari terakhir, dan kita tidak tahu 4 jam nanti, 4 jam dari sini, ketika mereka akan memasuki sholat Idul Fitri sebagaimana kita pada jam ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan mereka.
Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita perlu peduli pada masalah saudara-saudara kita di Palestina? Dari mimbar ini khatib ingin menyampaikan 3 hal. Mengapa kita harus peduli dan kita masukkan isu Palestina ini ke dalam aktivitas keseharian kita. Kita lantunkan doa, kita sisipkan doa di dalam salat-salat kita. Kita sisipkan doa di dalam aktivitas keseharian kita. Mengapa kita perlu peduli kepada mereka? Yang pertama, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah umat Islam. Karena kita adalah umat Islam, maka kita harus peduli kepada masalah saudara-saudara kita di Palestina. Sebab apa? Sebab di sana terdapat masjid yang begitu mulia, masjid yang namanya langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa. Masjid tempat pertama kiblat umat Islam sebelum kita menghadap ke Masjidil Haram. Sebelum turunnya ayat Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Sebelum turun ayat ini, dahulu kiblat kita adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah salah satu masjid paling mulia di muka bumi ini, selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Zionis Yahudi, orang-orang Yahudi hari ini ingin berusaha menghancurkan Masjidil Aqsa. Apakah kita terdiam saja? Tentu tidak. Kita harus sisipkan paling tidak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ketenangan, agar Allah memberikan kemenangan untuk saudara-saudara kita di Palestina sana. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengapa kita perlu peduli pada masalah saudara kita di Palestina? Adalah karena kita orang Indonesia. Allah menakdirkan kita sebagai manusia-manusia Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Tatkala kemerdekaan 17 Agustus 1945, ternyata negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Lalu setelah Mesir adalah Palestina. Saat itu kita tidak memiliki kas. Negara kita kasnya itu kosong. Negara kita tidak memiliki keuangan yang banyak. Hingga saudara kita di Aceh memberikan bantuan berupa pesawat Solawa kepada negara. Tapi apakah kita tahu, ternyata salah satu negara yang juga memberikan donasi yang besar kepada negara kita di awal berdirinya negara kita adalah Palestina. Palestina menyumbangkan banyak sekali uang di tahun 1945 saat negara kita baru berdiri. Bahkan tatkala tahun 2004, tatkala terjadi musibah Merapi di negara kita, saudara-saudara kita di Palestina juga memberikan bantuan keuangan yang begitu luar biasa untuk saudara-saudara kita di Yogyakarta, di Aceh, dan di banyak tempat-tempat yang terjadi musibah di negara kita, padahal mereka dalam keadaan susah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Maka perlu kiranya kita membalas kebaikan-kebaikan mereka juga dengan kebaikan, minimal dengan doa kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengapa kita harus peduli kepada mereka? Karena kita manusia. Karena kita manusia. Sampaikan kepada mereka yang tidak peduli, tidak perlu menjadi muslim, tidak perlu menjadi orang Indonesia, cukuplah menjadi manusia. Maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih peduli lagi kepada mereka. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dua renungan ini semoga menjadikan kita termasuk ke dalam orang-orang yang menang. Dua renungan ini semoga semakin menambah semangat kita untuk terus mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya keberhasilan Ramadan tidak dilihat kemarin. Keberhasilan Ramadan tidak dilihat pada hari ini tatkala kita memakai baju baru, tidak. Keberhasilan Ramadan tidak dilihat tatkala kita hari ini menggunakan pakaian baru, makan dengan makanan enak, tidak. Keberhasilan Ramadan kita terlihat
sejak hari ini sampai 1 tahun ke depan, apakah kita masih istiqomah berangkat menuju ke masjid? Apakah kita masih istiqomah tilawah Al-Quran? Apakah kita masih istiqomah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah esensi dari ketakwaan sesungguhnya. Karena ketakwaan adalah proses kerja panjang kita menuju sesuatu yang paling hakiki. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu kiranya kita senantiasa berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayatihi bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انشر للإخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انشر للإخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن وألف بين قلوبهم فانصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.